Karena telurnya beda. Telur konsumsi kan kita jual 37, 36. Telur tetas sudah 800. Kan 2 kali lipat gitu loh. Nah itu. Loh kenapa kok telur tetas kita jual mahal ya? Karena kita melihara jantan juga. Perhitungannya kan di situ. Mahal Pak telur fertil. Nah iya kita prosesnya juga gitu. Kemarin ada juga yang komen di YouTube saya. Boleh komen nggak masalah. Gitu. Kalau untuk puyuh itu tuh yang untung itu tuh yang pembibitan sama yang buat kandang itu yang untung besar. Loh kalau memang yang untung besar itu yang pembibitan sama yang buat kandang lah kenapa kita nggak ngikut? Gitu loh. Iya kan? Kalau memang yang untung itu yang pembibitan, ya kita belajar pembibitan biar ketemu untung. Apa salahnya? Gitu. Banyak yang belajar. Ini yang rajin belajar dari Bogor. Bogor ini. Di daerah Kebun Raya Bogor. Hari ini nyampe, saya kirim telurnya. Telur apa? Ya untuk indukan. Kalau untuk telur-telur yang FS yang kayak gini nih, sudah ada yang jualnya. Tapi kalau telur indukan jarang. Orang jarang jual. Boleh dijual, tapi kalau saya pribadi, jangan dijual di lingkungan terdekat kita. Bisa mati kita. Itu. Bisa mati kita pembibitan. Kalau nggak sinkron nggak masalah. Ya, kalau sinkron kita nggak masalah. Cuman kalau nggak sinkron dianya eh, saling tikung, saling ini itu tadi kan kembali ke situ tadi. Nanti kita nggak ujung-ujungnya kita ribut dengan kawan. Kawan kemarin yang di depan saya bilang pembibitan mas, saya ajari. Jadi alhamdulillah. Tapi ingat janji jangan ini beredar di wilayah terdekat kita. Saya saling kerjasama, saya kekurangan saya ngambil di situ, dia kekurangan ngambil di sini. Nah ini sama-sama kekurangan. Mau ngambil kemana? Jalan satu-satunya ya kalau memang konsumen ini mau nunggu ya silakan, kalau enggak ya sudah, bukan rezeki kita. Itu Pak. Makanya itu tadi kalau di daerah sana belum ada nanti kan bisa ngajari yang lain, awak bisa pembibitan kan, awak bisa jual telur fertilnya. Memang itu tadi perlu diketahui anak muda. Kita usaha mau sukses itu enggak kok langsung kata orang Jawa ujuk-ujuk langsung sukses. Enggak. Perlu proses pahit dulu, pasti ngalami. Kalau proses pahit di awal itu. Pakan kurang, nomboi segala macam itu pasti. Coba nanti dipelajari di dekat-dekat wilayah situ. Ada nggak yang jualan pakan? Nanti pakannya merek apa? Terus proteinnya berapa? Nanti coba di ini dulu, apa namanya? Dicari-cari informasi dulu lah di wilayah Riau situ, dekat-dekat situ kan. Ada nggak toke pakan yang besar gitu? Kalau nggak nanti bisa ngubungi Reza itu nanti ikut pesen pakan juga nggak apa-apa. Temui dia sambil belajar ke kandangnya juga nggak apa-apa. Dia selama ini dari saya telurnya telur FS terus yang kayak gini terus yang kita kirim. Karena dia kemarin target tuh kalau nggak salah 1.000 ya. Ini selesai pengiriman ke dia sudah selesai. Dia kadang begitu belum netes sudah ngabari, Pak nanti netes tanggal ini loh langsung kirim. Ya kita langsung kirim. Kayak gitu. Pak 3 hari netes loh, nanti kirim loh. Kirim. Sekarang sudah ketemu target. 1.000 lebih tuh kalau nggak salah. Iya, yang betinanya. Cuman kan kalau dari telur kan nggak bisa kita bedakan mana jantan mana betina. Kalau telurnya mau dari warna bulu, mau dari warna telurnya, mau dari bentuk bulat ovalnya itu nggak bisa. Tetap kita. Ya, ya kodarullah lah itu sudah. Artinya jantan betina itu kita nggak bisa membedakan dari sekelas pabrik aja nggak bisa. Sekelas perusahaan besar aja kalau untuk membedakan jantan betina itu pun masih ada yang nyelip gitu. Apalagi kita hanya menggunakan mata telanjang saja. Perlu dikaji lebih jauh. Dulu juga pernah ya saya dari telur ini kan yang bentuknya bulat oval itu katanya betina, saya pinggirin semuanya. Ketika saya tetaskan masih banyak juga jantan. Kalau kita netasi jantan betina bagi dua. Misalkan kita netasi 1.000, ketemu 75 ekor, 750 atau 800. Dari 800 ini nanti yang 400 jantan, 400 betina. Biasanya bagi dua. Kalau rumus penetasan tetap nggak meleset dari rumusnya. Sepertiga dari hasil tetas itu betina.
Sepertiganya lagi itu jantan. Sepertiganya lagi itu nggak netas. Nggak netas apa kendalanya? Bisa telur ini zong, nggak ada isinya, nggak ada fertilnya. Bisa dari mesin tetasnya suhunya kurang merata. Ada kendala-kendala di situ. Sedangkan apa? Kayak contoh ayam. Ayam itu dierami dengan induknya saja nggak 100% netas semua. Apalagi kita yang cuman rekayasa menggunakan lampu. Puyuh nggak ngeram. Proses lampu cuman, penghangatan. Puyuh biarpun kayak mana dia nggak tahu caranya ngeram seperti apa. Puyuh taunya dikasih makan, minum, betelor, sudah. Itu dia. Kalau di alam, puyuh dari liar, lain lagi cerita. Memang dia ngeram, tapi telurnya kecil, nggak bisa kita pelihara untuk telurnya untuk dikonsumsi. Dianya kecil dan juga dia bertelur itu siklusnya beda. Kalau ini kan setiap hari dia bertelur gitu. Makanya kalau untuk puyuh yang kita pelihara ini kan dia bertelur-telur. Kalau yang dari liar itu badannya relatif dia kecil. Nggak gemuk. Kalau ini kan gemuk semua. Besar-besar dia. Kok tiba-tiba pengen ternak puyuh tuh terinspirasi dari mana? Ketemu sama YouTube kita. Ya kalau ditengok memang enak karena kita belum jalani ya. Kalau kita jalani ya bukan kita nakut-nakuti ya. Karena kita kalau mau ternak itu jangan mengandai-andai hasil. Ya hasil itu pasti. Artinya gini loh. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tapi kan perlu dipelajari di situ. Jatuh bangun orang usaha itu sudah biasa. Apalagi kayak gini, pakan naik. Ini mulai naik pakan. Peternak yang sukses itu peternak yang bisa mengakali pakan. Ada di YouTube saya itu Pak Mahmud. Nah, ini kemarin sudah kita agendakan mau ketemu hari Minggu. Tapi ternyata dia pergi ke Selat nggak bisa. Dia bilang nanti hari Minggu depan aja Pak. Nah hari Minggu depan juga saya, hari Minggu depan tanggal 7 ya. Nah tanggal 7 saya ada ngisi acara. Tanggal 14 minggunya saya juga ada ngisi acara. Hampir di setiap minggu saya MC, ngisi acara. Dia mungkin di pernikahan orang-orang tuh lah. Setiap minggunya pesta. Jadi cari waktu untuk berkunjung ke kandang kawan itu sulit betul saya. Cari waktu itu. Karena kemarin Pak Mahmud itu yang berhasil dia ngoplos dengan pakan yang relatif betul-betul murah. 5.000 dia ketemu harga pakan untuk puyuh petelur itu. Bayangkan dia ngaduk pakan, buat sendiri pakan. Jagung, dedak, konsentrat, ampas kelapa, kepala ikan teri. Giling jadi satu. Itu rencananya nanti kalau nggak Sabtu, mungkin Jumat saya mau review ke sana. Dari mesin aduknya, dari kalau cara ngoplosnya dia sudah ada itu. Cuman kita mau memperdalami lagi ya untuk kawan-kawan juga lah. Kalau kita mau ngaduk pakan, nyampur pakan, kalau berhasil, berhasil. Hari gini harga pakan misalkan 5.000, kita jual telur 36, 37. Hasil gitu. Cuman kalau sekarang harga pakan kita kruskan per kilonya 8.500 kalau nggak salah. Jangan terkejut nanti ketika puyuh kita ini misalkan 300 kok nggak bisa bertelur 300 butir itu kenapa? Itu jangan terkejut di situ. Karena siklusnya memang. Puyuh ini dalam seminggu, satu ekor ya, kita bicara satu ekor. Satu ekor ini dalam seminggu dia berhenti bertelur itu kalau sudah 6 hari 7 hari. Dia berhenti telur sehari atau 2 hari. Nah besok nyambung lagi kayak gitu. Memang siklusnya seperti itu. Kenapa kita pelihara 1.000 kok nggak bisa keluar 1.000 ya? Karena itu tadi perputaran siklus dia per masing-masing per ekornya gitu. Jadi kalau kita pelihara puyuh 100 hanya di situ bertelur 90, 95 wajar karena ada perputaran
setiap satu ekornya memang seperti itu. Itu nggak bisa dipungkiri karena itu sudah hukum kodrat alam seperti itu.